Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Fitri Dwi Handayani. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bahwa hal-hal yang dulunya ada dalam film fiksi ilmiah kita, seperti mobil tanpa pengemudi, atau asisten pintar yang mampu memahami emosi? Tidak, bukan? Namun kini itu semua menjadi bagian dari keseharian kita. Dengan adanya hal ini, saya akan membahas bagaimana dampaknya kecerdasan buatan atau artificial intelligence terhadap pasar kerja global dan bagaimana kita menavigasi masa depan di era disrupsi ini. AI sebagai kekuatan industri baru. Mengapa sih topik ini menjadi sangat penting untuk kita bahas? Saat ini, integrasi AI tidak hanya terbatas pada teknologi saja, melainkan ia sudah merambat luas ke berbagai bidang seperti manufaktur, keuangan, atau bahkan layanan kesehatan. AI saat ini bukan hanya sebagai alat tambahan saja. Ia mendorong efisiensi, memacu inovasi, dan merestrukturisasi cara bisnis beroperasi secara fundamental. Saat ini kita sedang menyaksikan perubahan paradigma kerja. Algoritma saat ini mulai mengambil alih pekerjaan rutin yang repetitif dan mudah diprediksi. Apa sih dampaknya? Dampaknya, ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia yang memerlukan fisik dan administratif dasar menurun secara drastis. Inilah yang memicu terjadinya perubahan struktur kerja tradisional menuju model kerja hibrida dan jarak jauh yang lebih fleksibel. Fakta dan data. Mari kita lihat skalanya secara ekonomi. McKinsey Global Institute memproyeksikan bahwa AI berpotensi menyumbangkan sekitar 13 triliun dolar terhadap ekonomi global pada akhir dekade ini. Pertumbuhan masif ini didorong oleh inovasi produk, layanan pintar, dan lahirnya model bisnis baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kemajuan ini. Menurut World Economic Forum, sekitar 50% dari tenaga kerja global membutuhkan peningkatan keterampilan atau reskilling dalam waktu yang dekat. Kita sedang bergerak menuju era literasi digital atau pemahaman algoritmik, di mana kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan AI menjadi standar kompetensi baru di hampir semua industri. Pemetaan kesiapan global. Setiap negara memiliki tantangan yang berbeda. Di Amerika Serikat, menunjukkan adopsi AI tertinggi, namun mereka menghadapi resiko disrupsi pekerja rutin yang sangat besar di berbagai sektor. Lalu di Cina, mereka bergerak cukup agresif melalui kebijakan pemerintahnya. Meskipun mereka harus berjuang untuk kualitas pekerjaan dan adaptasi pekerja tingkat bawah. Sementara itu, di India, mereka sedang gencar-gencarnya memanfaatkan sektor teknologinya untuk menciptakan peran baru yang pesat. Namun, mereka masih harus berpacu dengan kesenjangan keterampilan dasar penduduknya. Disrupsi versus penciptaan pekerjaan. Banyak yang khawatir AI akan menghilangkan pekerjaan kita. Memang benar, ada penurunan tajam pada pekerjaan manufaktur. Sebagai contoh nyata yang bisa kita bayangkan, di gudang-gudang raksasa seperti Amazon, robot otonom melakukan tugas memetik, mengemas, dan menyortir barang dengan kecepatan yang jauh melampaui tenaga manusia. Hal ini secara langsung menggantikan peran pekerjaan manual. Namun, secara bersamaan,
Munculnya permintaan pekerjaan baru yang dulunya tidak pernah ada, seperti insinyur AI, ilmuwan data, dan ahli etika algoritma. Resolusi ini menciptakan peluang, namun manfaatnya sangat bergantung pada sebagaimana kita bisa beradaptasi. Di masa depan, kompetensi teknis saja tidak cukup. Kolaborasi optimal membutuhkan perpaduan antara kemampuan teknis, seperti literasi data, dengan keunggulan manusiawi. Mesin mungkin unggul dalam analisis, tetapi mereka tidak bisa mereplikasi kecerdasan emosional, seperti kreativitas, empati, dan penilaian etnis manusia. Sinergi antara otak mesin dan hati manusia inilah yang akan menjadi kunci dari kesuksesan. Tantangan etis dan sosial ekonomi. Kita juga harus waspada terhadap tantangan sosial yang muncul. Ada resiko polarisasi pekerjaan, di mana pekerja berketerampilan rendah semakin rentan tergantikan. Selain itu, ekonomi gig berbasis proyek menciptakan kelompok prekariat digital yang bekerja tanpa jaminan kesehatan atau perlindungan hak pekerja yang memadai. Belum lagi masalah bias algoritma dalam rekrutmen yang bisa memperlebar kesenjangan sistemik. Kesimpulan dan rekomendasi. Kolaborasi manusia dan AI. Kesimpulannya, esensi masa depan dunia kerja bukanlah manusia versus mesin, melainkan kolaborasi strategis antara keduanya. AI hadir untuk membebaskan kita dari tugas-tugas monoton agar kita bisa fokus sepenuhnya pada inovasi, strategi, dan penyelesaian masalah yang kompleks. Rekomendasi strategis yang bisa saya berikan yaitu reformasi pendidikan. Kita butuh langkah yang nyata. Kurikulum harus mengintegrasikan literasi AI sejak dini dan membangun infrastruktur untuk pembelajaran berkesinambungan atau lifelong learning, agar tenaga kerja tetap relevan sepanjang hayat mereka. Yang kedua, yaitu rekomendasi strategis dengan kebijakan inklusif. Pemerintah perlu membangun kerangka regulasi untuk mencegah bias algoritma dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Kolaborasi global juga sangat penting untuk menetapkan standar etika teknologi yang adil bagi semua bangsa. Sampailah kita pada pembahasan terakhir dari presentasi ini. Rekan-rekan, dampak AI sangat bergantung pada pilihan proaktif kita hari ini. Investasi pada modal manusia adalah kunci mutlak untuk menghindari instabilitas sosial. Masa depan dunia kerja tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh kebijakan dan tindakan yang kita rancang untuk membangun kemakmuran bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.